Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Anita Rahman, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Sukabumi. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan saya Bapak Taufik Susanto yang akan menjadi objek pengamatan. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Taufik hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu, sehat luar biasa. Alhamdulillah Ya. baik. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi ini tujuannya agar nanti Bapak ketika melaksanakan pembelajaran observasi di kelas, Bapak bisa lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas nanti setelah ini ya Pak. Baik, untuk Pak Taufik, jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh tidak Pak? Boleh Bu, silakan. Baik Pak Taufik, untuk pertanyaan yang pertama kali ini terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa nih yang Bapak akan terapkan nanti di kelas Bapak? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada peserta didik yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangan bumi. Ya. Nah, nanti saya akan memberikan materinya yaitu mengenai periodisasi perkembangan bumi menurut biologi. Oke. Baik, kemudian area pengembangan yang akan dikembangkan nanti kepada siswa itu akan seperti apa Pak? Nah, untuk pengembangannya di sini saya akan menekankan kepada keterampilan peserta didik karena nanti saya akan melaksanakan pembelajaran dengan melakukan aktivitas peserta didik, banyak aktivitas seperti itu. Baik Pak, nanti kira-kira model pembelajaran apa nih yang akan Bapak gunakan? Nah, pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu akan saya menggunakan PBL ya? atau Project Based Learning. Iya, baik Pak. Jadi pembelajaran berbasis masalah, ya tentunya nanti di kegiatan Bapak pasti ada sintak-sintak dari Iya. PBL itu ya Pak ya. Baik, kemudian untuk strateginya nih Pak nih, untuk strategi pembelajarannya nanti inginnya Bapak akan memakai strategi apa? Nah, untuk strategi pembelajaran nanti saya akan mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, Iya. baik itu berdiferensiasi proses maupun nanti berdiferensiasi konten. Baik Pak, nanti ini ya ada prosesnya, ada kontennya ya Pak ya. Nah, untuk prosesnya itu seperti apa nih Pak? Nah, di dalam diferensiasi proses itu saya akan memetakan peserta didik itu berdasarkan gaya belajarnya. Oke. Nah, ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Nah, nanti mereka saya akan beri tugas yang berbeda sesuai dengan gaya belajar. Oke. Jadi untuk prosesnya nanti Bapak akan memetakan ya Pak ya sesuai dengan gaya belajar siswa itu. Gaya belajar mereka gitu ya Pak ya. Yang mungkin yang ada yang audio, ada yang kinestetik, yang sebagainya ya Pak. Kemudian untuk kontennya itu sendiri bagaimana nih Pak? Nah, untuk kontennya itu nanti peserta didik akan mendapatkan teks yang berbeda-beda. Iya. Terus mereka juga saya akan dorong mencari tahu baik melalui sumber buku, sumber internet, baik secara visual nanti melalui gambar dan video juga Iya. dengan diiringi dengan minat dan gaya belajar mereka. Iya, betul Pak. Pokoknya yang jelas itu akan disesuaikan dengan Ya. gaya belajar mereka. Yang visual mungkin diberi video ya Pak ya. Itu kalau untuk yang kinestetik mungkin disesuaikan juga ya Pak. Nah, kemudian nih untuk penilaiannya itu sendiri Bapak mau bagaimana nih? Nah, untuk penilaiannya selama proses pembelajaran itu saya akan memberikan penilaian formatif, Ya. baik di sikapnya ketika proses pembelajaran Ya. dan di akhir juga nanti akan saya memberikan tes tulis Bu, Oke. ya berupa sumatif sehingga penilaiannya menjadi komprehensif seperti itu.
Nah, kira-kira untuk sasarannya Pak itu kelas berapa nih Pak? Insya Allah kelas 7 Bu. Kelas 7 ya. Nah, untuk jamnya jam keberapa itu Pak? Nanti sesuai jadwal saya Iya. jam ketiga dan keempat Bu. Ya, baik. Nah, untuk rencana ini nih Pak, rencananya Bapak akan melaksanakan di hari apa? Rencana sesuai jadwal saya saja Iya. itu di hari Rabu. Oke, di hari Rabu ya Pak. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan saya cukup sekian dulu. Jadi saya ingin tahu arah nanti kegiatan pembelajaran Bapak itu, karena nanti saya akan pantau dan juga akan berkaitan dengan hal itu. Saya harapkan nanti di hari Rabu ya Pak ya. Iya. Jadwal kita nanti pelaksanaan untuk observasi Bapak bisa melaksanakan kegiatan dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dari tujuan pembelajaran, mungkin strategi model pembelajaran sebagai yang diharapkan semuanya bisa teramati, tercatat, dan begitu juga nanti pembelajaran bisa termaksimalkan untuk siswa. Jadi nanti harapannya di hari Rabu itu kita bisa berjumpa lagi setelah observasi ya Pak. Nanti kita juga bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik Bapak Pak Topik, terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf. Semoga kegiatan observasi di hari Rabu nanti terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih juga Bu. Iya, sama-sama. Jadi demikian kawan-kawan, itu tadi kegiatan praobservasi dari saya bersama rekan saya Bapak Taufik Susanto, dan sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman. Ya. Semoga dirahmati dengan kepercayaannya masing-masing. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya seperti biasa sebelum belajar kita share dulu ya. Lagi yuk. Bukan. Ya. Ini yang berada nih sama kakak kelas. Kita mengingatkan yang pertama adalah perapihan. Rapikan dulu silakan. Sebelum kita mulai belajar. Kita rapikan dulu. Silakan jaga kebersihannya. Ya. Biasanya ini sekarang dikatakan kembali bahwa kita tetap menjaga kesepakatan, kedisiplinan, saling menghargai, dan Nah, kemarin kita sudah belajar BPS mengenai beberapa hal ya. Di antaranya ada studi, sejarah, dan juga ada usul nenek. Kita lanjutkan hari ini. Ada satu ini, apakah atau bagaimana kehidupan masa lampau itu sama dengan kehidupan kita? Kira-kira sama atau enggak? Kita akan bahas hari ini di pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan mulai dari awal sampai akhir. Kalian silakan buka bukunya, perhatikan baik-baik. Dan betul. Jadi sejarah itu di mana manusia telah mengenal, sementara prasejarah adalah di mana zaman manusia sebelum mengenal tulisan. Itu yang membedakan antara penjelasnya. Berarti kalau beberapa
sebelumnya telah ada ditemukan arkeologi itu tulisan, maka itu sudah termasuk masa sebelum masa prasejarah. Nah, bumi kita mengalami perkembangan. Di antaranya ada 4 masa atau terjadi 4 zaman. Yang pertama adalah masa apa? Arkeum. Nah, ini adalah masa bumi yang paling tua di sebelum-sebelum, di mana bumi ini belum stabil, masih panas. Jadi bumi itu dalam teori kimia kehidupannya tidak seperti kompleks hari ini, tidak sekompleks hari ini, tapi hidupnya baru ditemukan menurut para peneliti itu adanya mikroorganisme atau binatang-binatang kecil, ya, bisa binatang satu sel, juga binatang-binatang yang tanpa tulang belakang, ya. Itu di masa Paleozoik. Kemudian fosilnya. Nah, sementara ada fosil baru lagi yang juga. Nah, ini menyangkut ke pencemaran, ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya teknologi, sehingga jadi banyak kalau pencemaran mungkin sering terlihat, ya, di sekitar kita. Misalnya ada pencemaran udara dari polusi. Nah, setelah masa bumi stabil dan tadi di zaman Neozoikum itu diperkirakan adanya manusia purba, nah maka perkembangannya terus berkembang dan akhirnya pada sekitar 60 juta tahun yang lalu atau sekitar 200 juta tahun yang lalu. Nah, manusia purba tidak seperti hari ini. Kalau hari ini kita apa kalau mau makan? Masak kan? Dimasak, ya. Semuanya dimasak. Terus semuanya hampir di tanah. Ada nggak yang sekarang yang mencari makanan menyusuri semua? Manusia purba ini sifatnya nomaden. Kenapa bisa nomaden? Karena mencari makan terus makanannya di sini habis, ada lagi sana habis terus. Nah, ini masih belum makanan. Nah, ini sudah belum makanan, ada satu lagi yaitu mulai bercocok. Nah, di sini mulai tumbuh. Kalau tidak ada hari ini silakan duduk berdiskusi. Kegiatan selanjutnya hari ini setelah tadi menyimak materi dari
dari kalian seperti itu. Alif, aku yang kerja. Ya, silakan diwakili oleh kelompok judul kelompok ini. Silakan ke depan. Orang Pak, 4 orang. 4 orang. 4 orang ke depan. 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4. Jelaskan bahasa perkembangan bumi. Perkenalan ini. Nama dulu. Anggota Nazwa, Toya, Diriza, Zalfa, Alif, Ridho, Rimal, Oki, Alif, Bapak. Baik. Jelaskan masa perkembangan bumi. Zaman merupakan zaman tertua dalam perkembangan sejarah bumi. 2. Zaman Paleozoikum. Karena perkembangan kulit bumi sudah terbentuk dan bumi sudah tidak sepanas zaman Archaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6 akan menjelaskan jawaban Perkenalkan nama saya Krisna. Perkenalkan nama saya Julia. Jelaskan masa perkembangan bumi. Oke. Jawabannya nomor 1. Bumi memiliki beberapa masa perkembangan zaman. Zaman di awal zaman bumi belum stabil dan zaman ini merupakan zaman tertua karena masa ini berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Selanjutnya bumi memasuki zaman Paleozoikum. Di masa ini kehidupan mulai muncul dan zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Selanjutnya bumi memasuki zaman Mesozoikum. Dan zaman ini kehidupan semakin Bergabungin rangkaian pembelajaran kali ini kita telah lewati dari tadi mulai dari kalian membuka materi sampai kalian tadi mendiskusikan beberapa masalah yang harus diisu. Nah, terakhirnya tadi sudah presentasi. Nah, Bapak ingin refleksi atau kata dari kalian. Boleh diwakili oleh satu orang. tadi ya lumayan bagus. Tadi kan kita sudah belajar Terima kasih. Saya sudah memberikan refleksinya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, untuk pertemuan nanti hari selanjutnya, itu adalah materinya interaksi siap. Ya, interaksi siap. Silakan kalian baca-baca dulu mengenai interaksi siap. Untuk pembelajaran yang tepatnya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu Bapak Guru hebat, perkenalkan saya Anita Rahman, CGP Angkatan 11 dari SMP 2 Kota Sukabumi. Kali ini saya akan mengadakan wawancara pasca observasi ditemani oleh Ibu PP saya, Ibu Istiara Saidah SPD, bersama rekan saya yaitu Bapak Taufik Susanto. Ibu, kita mulai saja ya. Ya. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat tuh. Ya, alhamdulillah ya Pak, sehat. Baik Pak Taufik, tujuan kita sekarang itu adalah untuk wawancara pasca observasi kemarin ya Pak ya, yang saya ingin mengajak
saya sampaikan beberapa catatan yang kemarin saya catat. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih. Boleh ya Pak ya? Nah, bagaimana nih perasaan Bapak ketika melaksanakan pembelajaran tadi? Pembelajaran yang kemarin itu lumayanlah sedikit keras, tapi banyak juga kekurangannya saya. Iya. Jadi pembelajaran kemarin saya rasa belum sempurna lah seperti itu. Iya, iya, betul. Mungkin ada masukan. Iya. Nah, perasaan Bapak nih ketika melaksanakan pembelajaran, biasanya kan Bapak sendiri nih di kelas itu, tiba-tiba ada saya itu ya sebagai observer, itu perasaan Bapak gimana tuh? Rasanya kemarin lumayan agak belibet gitu Iya. ya, agak belibet. Mungkin merasa ada yang mengamati saya, jadi ya tidak seperti biasanya. Tapi alhamdulillah Bu, kemarin pembelajaran berjalan dengan lancar. Iya, baik Pak. Itu dia pembelajaran. Siap, gitu ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Bapak bisa menceritakan kembali nih proses pembelajaran Bapak di kelas kemarin itu bagaimana? Nah kemarin ketika pembelajaran di kelas itu alhamdulillah saya melaksanakan pembelajaran sesuai SOP ya. Terus Ya. proses juga kemarin dari mulai tujuan pembelajaran, terus di kelas ya Suasananya ya Pak ya. Ya. di suasana kelas Stabilkan dulu. melaksanakan pembelajaran berdiskusi juga Ya. mulai dari digitalisasi konten, terus juga ada tampilan dari segi visualnya juga ada, lalu gambar, auditorinya melalui kreatifnya juga ada berperan. Nah untuk di prosesnya saya mengelompokkan siswa secara heterogen Ya. secara heterogen disesuaikan dengan minat dan gaya masing-masing, Oke. seperti menggambar, menulis, berbicara, dan untuk produknya juga disesuaikan dengan minat siswa. Ada auditori, ada kinestik. Jadi menurut Bapak semua sintaknya itu sudah terlaksanakan ya Pak ya kemarin itu ya? Ya, Oke. sudah Bu, Ya. saya juga sintaknya kemarin model pembelajaran PBL ya. Semua sudah terlaksana, siswa juga alhamdulillah mengikuti pembelajaran. Iya Pak. Nah, saya ini punya catatan nih ya Pak ya, yang disampaikan ke Pak Taufik pada kegiatan praobservasi juga tidak sesuai. Terus sudah nampak semuanya, terkhusus untuk sintak di PBL-nya itu sendiri yang alhamdulillah sudah sesuai. Terus siswanya juga sudah mulai bisa diajak berdiskusi ya Pak. Presentasinya juga sudah ada, terus evaluasi dari Bapak juga. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih terkait hambatannya dari proses kegiatan pembelajaran kemarin itu, kira-kira menurut Bapak ada hambatan tidak? Yang untuk hambatannya mungkin pada persiapan mungkin ya. Ya. Jadi pada proses pembelajaran mungkin agak-agak terburu-buru karena Ya. mungkin dari persiapan di awalnya persiapan fokusnya agak lama, dan juga mungkin capaiannya mungkin kurang maksimal. Nah, selain ada hambatan itu Pak ya, untuk waktu nih, bagaimana sih waktu untuk Bapak menyesuaikan dengan anak itu Pak? Mungkin mereka ya ketika presentasi, Ya. mungkin kita diskusi Mhm. itu takut berpendapat dulu, dan juga karena ada guru lain mungkin yang mengamati sehingga mereka takut untuk berpendapat, ataupun mereka juga agak mungkin ketakutan dalam menjawab. Banyak siswa juga yang masih dikritik Ya. di beberapa siswa, tapi ada juga siswa yang mendominasi. Iya betul Pak. Nah, jadi alasan Bapak itu ya sudah sesuai ya Pak ya untuk waktu dan juga untuk hambatannya. Nah, terkait dengan bolosnya waktu nih Pak untuk persiapan pemasangan InFokus yang membuang waktu ya Pak ya, karena kan itu membutuhkan waktu yang agak lama ya Pak ya, dan keaktifan siswanya juga mungkin agak kurang menyeluruh gitu, dan didominasi oleh anak-anak yang itu lagi ya yang pinternya gitu. Nah terkait hambatan yang terjadi, kira-kira solusinya menurut Bapak itu nanti kedepannya untuk meminimalisirnya itu bagaimana Pak?
Baik Bu, nah mungkin untuk rencananya itu untuk mengurangi hambatan yang kemarin, mungkin saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa itu dengan cara misal menunjuk langsung siswa Ya. yang berpendapat, terus biar anak-anak juga belajar menunjukkan pendapat, dan juga mungkin dengan memberikan ruang bagi siswa untuk bekerja dalam kelompok. Ya. Terus juga biar siswa saling membantu, terus memberikan umpan balik positif. Juga untuk masalah waktu, mungkin nanti Mas sebelum bel bunyi atau sebelum waktu pas KBM saya menyiapkan rapat terlebih dahulu, sehingga pas KBM berlangsung tidak menambah waktu. Iya. Baik Pak Topik. Nah, untuk siswa, jadi Pak Topik akan memberikan kesempatan langsung ya Pak ya, menunjuk secara langsung. Terus untuk biar merasakan kesempatan yang sama dengan siswa yang lain, baik secara individu maupun secara kelompok ya Pak. Nah, dengan begitu siswa tidak hanya belajar secara akademik Pak ya, tetapi juga mengembangkan empati, terus keterampilan sosialnya juga. Dan untuk waktu yang terbuang sebelumnya itu sebelum bel ya, jadi Bapak akan mempersiapkan alatnya dan infokusnya, jadi semua sudah siap ketika pembelajaran dimulai. Nah, baik Pak, karena Pak Topi sudah menyampaikan beberapa solusi nih, kira-kira Bapak akan merencanakan mulai action untuk memperbaiki nih hambatannya, kekurangannya itu kapan itu Pak? Rencananya pada pertemuan berikutnya, insya Allah saya bisa terapkan hasil dari evaluasi ini ya, dari evaluasi dari pertemuan kemarin, mudah-mudahan bisa diterapkan di pertemuan. Oke, siap. Sangat luar biasa sekali ya Pak. Melalui catatan dari kegiatan kemarin sudah sesuai dengan kegiatan praobservasi yang kita lakukan. Nah, secara catatan memang semua sudah berdampak, mulai dari menyampaikan tujuan pembelajaran, strategi diferensiasinya juga sudah terlihat, konten, prosesnya, dan sintak PBL-nya juga sudah terpenuhi. Nah, dan semua ada, cuma memang ada beberapa hambatan nih Pak, yang tadi Pak Topi sampaikan seperti hanya mendominasi siswa gitu ya Pak. Dan juga saya juga bisa melihat waktu yang terkuras berkaitan persiapan, mungkin nanti bisa menjadi bisa kerjasama dengan rekan sejawat juga gitu untuk menyiapkan pembelajaran yang akan alat-alatnya juga. Terus nanti juga ada selain itu juga penting juga untuk mendorong KSE-nya untuk siswanya juga ya Pak, dan mereka untuk saling mendukung dan kerjasamanya juga, termasuk rencana perbaikan nih Pak. Semoga bisa terlaksana dengan baik sehingga membantu kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Baik Pak, itu pertanyaan yang saya akan sudah tanyakan sama Pak Topik. Terima kasih sudah membersamai saya dalam kegiatan observasi dan pasca observasinya. Mungkin ini adalah tugas saya di aksi nyata 2.3 CGP angkatan 11. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi praktik baik lagi untuk kedepannya gitu. Semoga bantuan Bapak untuk anak-anak, untuk saya juga menjadi ladang ibadah untuk Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Terima kasih juga seperti ini, dan mudah-mudahan saya juga bisa menjadi lebih baik ya. Kedepannya sehingga pembelajaran bisa memberikan pengalaman yang bermanfaat. Terima kasih. Itulah pasca observasi saya, Anita Rahman dari SMP Negeri 2 Kota Sukabumi bersama Bapak Taufik Susanto, rekan sejawat saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.